Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin udah lama nggak bikin video tema dewasa. Video tema dewasa ini tentunya adalah sebuah kebutuhan dan juga sarana di dalam sebuah hubungan, dan kaitannya dengan gairah. Ya, seperti komponen cinta yang selalu Kevin bahas kepada sahabat bagian, gairah, keintiman, dan juga komitmen. Ketiga elemen-elemen ini adalah elemen yang mendasar di dalam sebuah hubungan, di mana hubungannya apakah bisa memiliki kesan yang positif atau mungkin juga ada hal yang lain. Dikhususkan untuk sahabat bagian yang usianya sudah 21 tahun ke atas, karena video ini Kevin juga masukkan ke video dewasa. Jadi kalau kalian belum terbuka pikirannya, belum terlalu dewasa, jangan dipaksakan nonton. Karena ini dikhususkan untuk kalian yang berpikir lebih dewasa lagi ya. Temanya adalah gairah cintanya dan bagaimana kekagumannya dia pada kamu. Kita akan cek bersama-sama ya. Oke. Seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general reading. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Gairah cintanya dan kekagumannya dia kepada kamu. Bayangkan atau fantasikan seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang masih ngejalin hubungan kuat dengan kamu, seseorang yang terhubung, baik terhubung secara fisik, emosional dengan kamu. Siapapun dia, sahabat bagian, seseorang yang masih ngejalin hubungan dengan kamu. Bagaimana gairah cintanya sama kamu? Apakah ada sebuah fantasi dalam ranah seksualnya dia kepada kamu atau tidak? Kita cek ya. Oke. Sambil sahabat kebahagiaan membayangkan, sebut namanya dia. Rasakan getaran cintanya, rasakan gairahnya di situ. Dan kita akan tarik bersama-sama untuk energinya. Kita akan cek bersama-sama, ini adalah gairah cintanya kepada kamu. Dan apakah dia mengagumi kamu? Dan apakah gairah ini sesuatu yang bisa dia tunjukkan bahwa dia serius kepada kamu? Oke, sebelum ke pembacaan, seperti biasa, Kevin masih promosi ya sahabat bagian, buku karya Kevin Heart tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Ini masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Buku tentang self love sahabat bahagiaan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada diri dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Segera miliki bukunya, eksklusif hardcover ya, ada di link Shopee kolom deskripsi. Bukunya juga berwarna. Untuk sahabat bagian mungkin yang nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan. Dan sementara hanya seputar Indonesia saja, untuk wilayah-wilayah Indonesia. Oke, kita langsung lanjut aja di pembacaan kita ini. Nggak tahu kenapa nih, hawanya hot banget nih. Apakah ada sesuatu yang berkesan dari gairahnya dia kepada kamu atau tidak? Kita cek untuk kartu yang pertama. Energinya adalah, oke, sahabat kebahagiaan, Queen of Knives. Ya, orang ini diam-diam juga menyimpan sebuah gairah kepada kamu. Simbolnya ada sosok perempuan mengenakan gaun berwarna putih, mengindikasi bahwa sifat
tenangnya dia sebenarnya menyimpan sesuatu. Orang ini punya gairah kepada kamu, walaupun terlihat tenang, walaupun terlihat ya dia tidak menunjukkan bagaimana dia tergoda sama kamu, tapi dalam benaknya ya dia punya fantasi, dia punya keinginan yang kuat. Kau dan diri dia bukan hanya sebatas hubungan secara emosional saja. Ini adalah ketertarikan. Kartu Knif ini elemennya adalah udara. Elemen udara itu identik dengan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Kalau orang ini punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi kepada kamu, artinya dia punya gairah atau ada sesuatu hal yang menarik di dalam benak kamu. Kuncinya adalah agar gairahnya dia semakin meningkat kepada satu bagian, buat dia penasaran. Jangan mudah mengiyakan. Buat dia selalu penasaran dengan diri kamu. Karena Kevin melihat di dalam gairahnya dia yang tertahan di sini, dia bisa menciptakan sebuah romansa dalam ikatan emosional ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Ada kartu Nine of Scroll. Satu bagian. Terkadang orang ini juga kayak ngerasa bermales-malesan ya, kayak nggak niat banget kalau ngejalin hubungan seksual dengan kamu. Kalau dia kayak males-malesan, kurang bergairah dan kurang bersemangat, ini mengindikasi bahwa kebutuhan hubungan seksualnya adalah ekspresi cinta. Ya berkali-kali Kevin sampaikan kepada sahabat kebagian ya, bahwa seksualitas itu mencakup tentang penghasil keturunan, ekspresi cinta atau rekreasi. Jika di sini ketika kau melakukan sebuah hubungan badan tentunya sama dia terlihat tidak bersemangat, bermalas-malasan, ini mengindikasi bahwa dia butuh ekspresi cinta. Atau emosionalnya ini kurang merasakan sebuah sentuhan. Juga sebaliknya dengan sahabat bagian. Kalau dia adalah pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, atau pasangan kamu, kalau kamu kayak ngerasa bahwa kenapa ya ketika kita melakukan hubungan semacam ini, itu ekspresi cintanya tuh gak dapet. Ya dia melakukannya hanya sebatas gitu-gitu doang. Mungkin ini menjadi pertanyaan besar. Dia sebenarnya itu apa sih yang dicari dari aku? Dia itu sebenarnya tertarik gak sih sama aku? Kalau misalkan hal semacam ini dipendam sendiri, mungkin lama-lama jadi minder. Tapi Kevin melihat kalau dia melakukan hubungan seksual dengan satu bagian, dia tidak terlihat monoton, dia tidak terlihat kaku, dia tidak terlihat malas-malesan, dan dia justru terlihat lebih semangat. Artinya itu adalah ekspresi cintanya kepada kamu. Kalau dari ranah tubuh fisik, sebenarnya orang ini memiliki tubuh fisik yang boleh dibilang normal ya. Dalam artian ya nggak terlalu lemas banget atau apa, enggak. Orang ini sebenarnya punya kekuatan, karena energi kartu Nine of Scroll ini adalah energi fisiknya dia sebenarnya kuat. Sebenarnya kuat satu bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Six of Scroll. Satu bagian. Cinta, seks, gairah. Bukan hanya sebagai sarana ekspresi cinta saja. Bukan hanya kebutuhan atau keinginan saja. Orang ini memang sudah mengenal kamu cukup dalam, sehingga kalau misalkan melakukan ini semua ya atas dasar suka sama suka. Begitupun juga kamu, atas dasar suka sama suka. Kalau nggak ada rasa suka, nggak mungkin untuk melakukan ini. Dan Kevin merasakan gairah cintanya dia kepada saat bagian dan kekagumannya pada kamu. Kamu memang sudah menjaga diri kamu untuk ya, kalau kita mau melakukan hal ini semua ya kita butuh persiapan. Nggak semudah segampang itu. Memang ada momennya kau dan dia untuk melakukan hubungan yang lebih bergairah lagi. Dan Kevin merasakan ya, untuk energi saat ini orang ini lebih bisa menghargai kamu sih saat bagian. Jadi nggak terkesan maksa banget ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Ace of Scroll. Ya, saat bagian nggak terkesan maksa sih. Ada simbol bunga rose ya, tapi warnanya adalah ungu. Ada bunga mawar berwarna ungu. Ini adalah sisi kemisteriusan kamu di dalam benaknya dia. Kamu punya sisi misterius di dalam benaknya dia yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa oke, kalau kita mau bercinta di sini, memang aku paling suka itu butuh momen khusus. Gak bisa langsung gitu saja sama kamu.
dia butuh timing yang pas. Semakin saat bagian diam, kamu tidak menunjukkan sisi agresif kamu, semakin membuat dia penasaran. Ini adalah kata kuncinya. Kalau kamu agresif, dia nggak penasaran. Kalau kamu agresif, dia nggak penasaran. Tapi justru kalau kamu pasif, dia akan penasaran. Oke. Gairah cintanya dia kepada kamu. Oke, saat bagian kartunya di sini ada kartu Ace of Scepter. Dua kartu S muncul, mengindikasi bahwa kau sama dia tuh pada dasarnya memang kalau melakukan hubungan seksual ini bisa mencapai sebuah klimaks ya. Karena ini dari deretan energinya di sini. Sarana hubungan gairah antara kau dan diri dia ini bukan sebagai rekreasi saja, tapi ini benar-benar ekspresi cinta. Kalau sudah masuk hubungan gairah, hubungan dewasa, udah masuk ke ekspresi cinta, jadi memang pakai hati. Udah pakai hati suatu bagian. Kalau udah pakai hati, segala bentuk keterikatan emosional itu pasti akan terhubung. Pasti akan terhubung suatu bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Judgment. Oke, dia akan selalu bangkit. Dia akan selalu muncul. Dia akan selalu meningkatkan gairahnya kepada kamu. Orang ini kuat loh sama kamu suatu bagian. Orang ini kuat sama kamu. Karena mungkin kamu tahu titik-titik klimaksnya, di mana ini adalah hal yang dia sukai. Dia tahu. Kamu juga tahu titik klimaksnya itu ada di mana. Dan gairah dalam sebuah hubungan itu memang sangat penting banget ya soal bagian. Apalagi ini adalah komponen cinta, yaitu tentang sebuah ketertarikan. Ketika hal ini antara kau dan diri dia dalam gairah cinta dan kekagumannya dia kepada kamu atas sarana cinta ini, dia akan merasakan bahwa ketika gairah cinta ini terpuaskan dalam ekspresi cinta, maka akan menjaga yang namanya kedekatan secara emosional. Gairah itu menciptakan sebuah keterikatan dan kedekatan antara pasangan dan membuat hubungannya ini lebih intim dan lebih mendalam. Ini yang dirasakan oleh kalian berdua. Lalu, sebuah hubungan dalam gairah itu juga penting untuk meningkatkan kualitas hubungan itu. Tanpa gairah, hubungan bisa terasa hambar atau monoton. Dengan gairah ini saat bagian dia, pasangan kamu, ini merasa lebih hidup dan terhubung. Kalau kamu pengen lihat nih, dia serius, dia beneran tertarik, dia naksir sama kamu, lihat dari gairahnya dia. Gairah itu bukan hanya tentang seksualitas saja ya, tapi bagaimana dia berkomitmen untuk bisa menunjukkan keseriusannya sama kamu, untuk bisa menunjukkan bahwa minatnya dia sama kamu itu seperti apa, dan hubungannya nggak monoton. Kalau hubungan kamu nggak monoton, artinya hubungannya penuh dengan gairah. Namun gairah seksual ini mengatakan bahwa kau dan diri dia akan meningkatkan hubungan yang jauh lebih romantis lagi ketika ekspresi cinta ini kamu pertahankan. Oke. Dan gairah di dalam sebuah hubungan itu juga penting untuk menjaga keterikatan secara fisik dan juga emosional. Karena gairah menjaga daya tarik antara satu sama lain, membuat hubungannya itu tetap segar dan tetap menarik. Maka dari itu, jika dia adalah pasangan kamu saat bagian, selalu menjaga penampilan kamu, selalu menjaga tubuh fisik kamu. Kalau dia adalah pasangan kamu, jaga terus tubuh fisik kamu. Makanya cari pasangan yang benar-benar bisa membantu, nge-support dalam ranah hal fisik. Entah itu mau buat beli skincare, baju, parfum, atau apapun itu, kalian harus saling mensupport satu sama lain. Gairah itu identik dengan hal fisik. Ketertarikan fisik itu penting agar dia nggak kemana-mana. Makanya jangan salahkan ketika mungkin pasangan itu selingkuh karena mencari yang lebih indah-indah. Maka lihat, bercerminlah. Karena keterikatan gairah itu rata-rata dari ranah fisik. Ketika kamu sudah bisa menjaga ini, artinya ketertarikan fisik dan emosional juga terjaga. Penampilan itu penting suatu bagian. Gairah juga akan memperkuat ikatan, terutama keinaman fisik dan juga emosional yang dipenuhi gairah untuk membantu hubungan pasangan ini merasa lebih dihargai dan dicintai. Karena ini adalah sarana sebagai kepuasan manusia. Manusia itu punya gairah. Manusia itu punya hawa nafsu. Maka sarana-sarana semacam ini memang harus dirasakan. Dan saat bagian selain itu juga, gairah itu juga menghindari kebosanan dan juga jarak. Jika gairahnya hilang, hubungan ini bisa terasa membosankan atau bahkan
beresiko renggang. Makanya jangan bermalas-malasan saat bagian bermain cinta dalam gairah, agar hubungannya nggak bosan. Coba deh kamu lihat hubungan yang pasangannya itu monoton, nggak ada sensasi, nggak ada ekspresi cinta, nggak ada yang diobrolkan tentang hal-hal dewasa antara kau dan diri dia. Kalau nggak ada diobrolin, nanti hubungannya monoton. Gairahnya ya hubungan seksual ya cuma buat rekreasi doang, penghilang penat, ekspresi cintanya nggak dapet, monoton. Maka komunikasi itu penting banget saat bagian. Komunikasi itu penting banget. Dan ketika saat bagian ngejalin sebuah hubungan semacam ini, kamu juga harus paham bahwa ya, aku melakukan ini semua atas dasar cinta, atas dasar keikhlasan kamu untuk menjaga hubungan ini agar tetap ada dan tetap bersama. Oke. Karena di sini Kevin merasakan bahwa orang yang masih ngejalin hubungan dengan kamu ini bisa cara terbuka masuk ke dalam ekspresi cinta dalam gairah. Jadi dia masih ada kekaguman kepada saat bagian. Dan kita akan tembusin lagi untuk energinya itu seperti apa. Seseorang yang terhubung kepada kamu ini memang memiliki gairah yang gak ada habisnya sama kamu. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Coba kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, ada kartu King of Mirror. Saat bagian, kalimat oracle-nya di sini adalah the intellectual. Kalau berkaitan dalam sebuah hubungan ya, dia bisa merasakan kagum sama ini karena dia juga mendapatkan sebuah benefit dari kamu. Ya, benefitnya apa? Dia nyaman sama kamu. Ini bukan hanya tentang sekedar cinta secara fisik saja. Ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional atau cinta secara mental. Dia kagum sama kamu karena kamu baik sama dia. Dia kagum sama kamu karena kamu mengerti kepada dia. Dan inilah yang membuat hubungan kalian selalu menyatu. Kevin merasakan untuk pergerakan dan situasi hubungan kamu antara gairah kau dan diri dia untuk saat ini adalah stabil. Karena energinya stabil, jadi nikmatin saja. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Rose. Saat bagian 3 angka bernomor 1 itu muncul. Ada kartu Ace of Skull, ada kartu Ace of Scepter, lalu di sini ada kartu Ace of Rose. S itu angkanya adalah 1. Kita cek apa sih makna angel number dari angka 111 terutama dalam ranah gairah. Kita akan bahas ya 111. Oke. 111. Angel numbernya ini memiliki makna tentang niat, intuisi dan juga manifestasi. Dalam artian kalau berkaitan dari ranah gairah, kamu mungkin bertanya, Kevin, dia ini sebenarnya dalam gairah cintanya sama kamu itu kan memang kagum. Dia sebenarnya niat gak sih untuk ngejalin hubungan ini lebih serius lagi? Jawabannya adalah niat. Karena angka 111 itu memiliki makna tentang niat, intuisi, dan manifestasi. Ya secara manifestasi, kamu adalah sesuatu yang membuat diri dia tuh merasa puas. Dia mendapatkan benefit dari apa yang kau berikan kepada dia, yaitu afeksi yang dia butuhkan. Kalimat oracle-nya adalah pikiranmu memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu takuti. Ini adalah tanda untuk tetap positif dan percaya pada intuisi. Dalam artian saat bagian, ketika kamu mengatakan bahwa ya, kita terhubung secara emosional di sini dalam gairah itu memang sudah cukup lama. Aku tahu dia akan terus berjuang buat aku. Aku tahu dia akan terus seperti ini buat aku. Jadi lebih baik apa yang harus sahabat bagian lakukan, nikmati saja dalam gairah cinta ini. Karena kami merasakan orang ini juga masih menjadikan kamu sebagai manifestasi kepuasan secara gairah. Jadi gak usah takut sahabat bagian, karena energinya dia tuh tetap ke kamu. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke. Ada kartu Seven of Ring. Saat bagian, Seven of Ring ini adalah tanggung jawab ya.
orang ini punya tanggung jawab sama kamu sih. Kalau dalam gairahnya dia kagum sama kamu, dia bertanggung jawab sih atas apa yang dia lakukan. Jadi saat pembagian masuk ke dalam zona nyamannya dia, zona nyaman, zona amannya dia, ke dia ya, dalam ranah gairah. Artinya orang ini masih bisa dipegang, orang ini masih bisa dipercaya, bahwa dia adalah seseorang yang memang memiliki gairah yang cukup seimbang dengan kamu. Dia memang kagum sama kamu, dan dia juga sayang sama kamu. Simbolnya, ada sosok yang saling menyayangi satu sama lain. Indikasinya, gairahnya ini bukan hanya sebagai rekreasi saja atau senang-senang doang sama kamu, tapi memang ini sudah masuk ke dalam ekspresi cinta. Enak loh kalau melakukan hubungan seksual itu bukan hanya untuk seksnya doang atau untuk kepuasan saja, tapi lebih enak lagi ekspresi cintanya, emosionalnya tuh dua-duanya dapat. Maka itu bisa menjadi kedekatan, sarana emosional yang benar-benar bisa menjadi kebutuhan kalian berdua. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat bagian. Kartunya bernomor 17, The Cocktail Party. Ya, dia happy sama kamu, dia senang sama kamu. Dia memang kagum sama kamu. Karena kamu tuh bisa ngimbangin dia. Kamu bisa ngimbangin dia, kamu bisa bermain dengan diri dia, dan kamu juga tahu ritmenya bermain dengan dia. Sehingga hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan kesenangan. Seperti cocktail party antara kau dan dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Kartunya bernomor 2, The Advisor. Satu bagian. Ya, Kevin merasakan bahwa mungkin biar gairahnya semakin meningkat, coba untuk lebih bisa mendengarkan dulu. Untuk bisa mendengarkan dulu. Dalam artian ketika kalian melakukan hubungan semacam ini, mendengarkan apa fantasinya dia, mendengarkan apa yang dia inginkan, itu penting. Biar hubungannya antara kau dan diri dia juga punya suasana-suasana yang baru. Gairah dalam seksual itu kita butuh improvisasi, kita butuh permainan, kita butuh sesuatu hal yang baru biar nggak monoton. Kalau ngerasa asik di situ, saling dengar satu sama lain, kamu pengennya gaya apa, kamu pengennya seperti apa, lakukan. Jangan males-malesan. Dengan mendengarkan hal semacam itu, gairahnya itu akan selalu penasaran dan selalu penasaran. Dan Kevin percaya bahwa kamu bisa mengimbangi dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow. Ada kartu Knight of Mirror, saat bagian. Kevin merasa ya, energi orang ini secara stamina sih masih oke sih sama kamu. Masih oke. Dia masih oke sih sama kamu. Jadi memang kalau boleh dibilang secara gairah itu memang sudah klik ya. Sudah klik, udah nyampe sama kamu. Jadi jalanin aja. Kamu pun juga mungkin bisa bermain suasana, berkomunikasi lagi dengan dia lebih dalam lagi biar suasana itu tetap terjaga. Ini energi yang Kevin rasa sih, energinya tuh udah seimbang sih, udah seimbang. Jadi masalah yang paling beratnya apa ya? Ya mungkin cara berkomunikasinya aja sih ya. Masalah yang paling beratnya itu mungkin ada di komunikasinya. Tapi kita akan cek menggunakan kartu Sexual Magic Tarot. Ini sengaja ya Kevin pakai kartunya yang mini karena sering kena banned. Video tema dewasa itu susah loh soal kebahagiaan. Kevin nggak pakai kartu yang gambarnya lebih wow lagi karena kena dolar kuning, nggak dapet ini ya, nggak dapet monetize dolar kuning. Jadi Kevin pakai kartu yang kecil aja. Fokus pada diri dia. Ada hal apa yang mungkin berkaitan dari sexual magic kamu bersama diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Ups, ada yang lompat nih. Kita tarik untuk energinya. Apakah ada gaya yang berkesan? Apakah ada sexual magicnya dalam hubungan ini? Sexual magic itu bukan black magic atau apa, bukan ya soal bagian. Ini adalah ekspresi cinta kamu, gaya permainan cinta kamu yang membuat hubungannya ini kalau melakukan hubungan seksual itu kayak ada sebuah magic-magicnya, ada sesuatu hal yang berkesan, bahkan bisa kebayang-bayang terus. Kita tarik dulu.
energinya seperti apa. Untuk kartu yang selanjutnya, wow, sebuah sentuhan. Saat pembagian bisa lihat ya gambarnya ya. Oke, gambarnya Kevin tutup. Gambarnya Kevin tutup karena takut kena dolar kuning. Berbahaya. Pokoknya gambarnya kayak gini ya. Three of Cup. Saat bagian, kalau berkaitan dalam ranah gairah seksual di sini, sentuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar dia butuhkan banget untuk bisa ngerasain dia kagum sama kamu. Ya, kalau misalkan gairah seksual yang bisa dijadikan sebuah inspirasi di kartu Three of Cup dengan sentuhan semacam ini, oke, sentuhan semacam ini kalian zoom sendiri deh. Oke, Kevin sensor ya. Ini bisa melakukan yang namanya foreplay yang panjang, foreplay yang bermakna. Bukan sekedar tentang rutinitas, tapi eksplorasi penuh kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan, terutama dia. Dengan melakukan sebuah sentuhan semacam ini, pasti ada sebuah kesan tersendiri. Kalau kamu kayak ngerasa bahwa oke, aku ingin melakukan hubungan cinta ini sebagai ekspresi cinta yang bermakna, foreplay yang panjang sangat bagian dengan penuh makna, maka kamu akan ngerasakan ekspresi cinta itu benar-benar masuk ke dalam sisi emosional kamu yang terdalam. Ketimbang melakukan hubungan seksual hanya sebatas ya langsung eksekusi, dek 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 dek, nggak dapet emosionalnya, nggak dapet. Foreplay itu bisa dapat ekspresi cintanya, karena di sini simbol ini gambar orang lagi melakukan foreplay. Oke. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ini Kevin deg-degan banget loh kalau pakai kartu ini, takutnya kena dolar kuning. Oke, aman. Kartunya adalah Eight of Cup. Tantangan ya sebagai seorang reader di sini membaca tema dewasa, karena YouTube itu peraturannya banyak. Eight of Cup. Kevin merasakan tentang hubungan ini memang butuh sekali sentuhan yang datangnya itu dari ketulusan hati ya. Ini juga simbolnya orang yang saling menyentuh satu sama lain. Kalau berkaitan dalam ranah hubungan seksual yang bisa dijadikan sebagai inspirasi antara kau dengan diri dia, Eight of Cup ini juga bermakna tentang tatapan mata yang penuh dengan sisi intensitas. Dengan cara menatap mata, ketika kalian saling bercinta di sini, atau saat berbicaranya yang mesra ya saat bagian ini bisa membangun yang namanya koneksi emosional yang kuat. Simbolnya di sini ada laki-laki dan perempuan, dia sedang bertatap mata, dia seperti sedang menggoda, berbicara penuh dengan kemesraan. Hal ini akan membangun sebuah koneksi emosional yang kuat. Ini simbolnya, ini ada laki-laki, dia lagi berdansa memegang tangan seorang perempuan, mendekat. Walaupun seorang perempuannya di sini kayak rada berpaling ya, kayak rada bertapaling, tapi ini adalah cara. Ini adalah cara agar sesuatu hal yang berkesan itu muncul di dalam benak. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, kartunya adalah The Devil. The Devil itu simbol dari seks ya, simbol dari keperkasaan, simbol dari keperkasaan. Biar keperkasaan ini muncul dalam ranah fantasi saat bagian. Fantasi itu penting loh untuk bisa menciptakan hal-hal baru agar semuanya itu bisa menjadi perkasa. Kamu bisa komunikasi terbuka tentang fantasi, berani berbagi keinginan dan fantasi antara masing-masing kau dan diri dia untuk membuat hubungan ini semakin punya kesan. Fantasi dalam seksualitas itu penting. Dengan berfantasi, dengan berimajinasi, kemudian kalian praktekkan di situ, pasti akan menciptakan sebuah eksperimen-eksperimen yang berkesan sehingga dia puas sama kamu. Apalagi The Devil ya, The Devil itu simbol dari sesuatu yang sifatnya adalah permainan atau trik ya. Kamu pengen serius sama dia dalam hubungan ini, dalam hubungan yang dewasa dengan diri dia, ya jago-jago punya permainan. Agar apa? Agar fantasi yang dia rasakan atau kamu yang merasakan ini bisa masuk ke dalam kepuasan secara seksual. Oke, untuk kartun The Devil-nya muncul ya. Kalau kartun The Devil itu identik dengan kepuasan secara seksual ya. Jadi ada perasaan kagumnya dia sama kamu. Dia kayak ngerasa bahwa ya gairahnya aku sama kamu itu gak cuma buat
senang-senang doang nggak, tapi ini memang sudah masuk ke sisi emosional sih. Mungkin ini adalah hubungan lama atau mungkin juga hubungan baru yang penuh dengan makna ya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, gambarnya ini ya. Kevin langsung sensor. Resiko banget kena dolar kuning. Ya, gambarnya ini ya. Ini adalah Page of Swords. Oke. Bermain hubungan seksual semacam ini, ya, dia pasangan kamu yang misalkan dia adalah yang laki-laki. Coba kalian melakukan sebuah gerakan-gerakan, sentuhan-sentuhan hangat, dimulai dari bagian belakang. Oke. Dengan mengeksplor hal semacam ini, pasti dia akan menemukan sebuah eksplorasi lokasi baru. Ini kan melakukan hubungan semacam ini, gaya semacam ini jarang. Tapi ketika melakukan energi semacam ini seperti kartu Page of Swords, ada eksplorasi lokasi baru. Bukan tentang hanya tubuh fisik saja, tapi eksplorasi lokasi baru. Ini bisa di tempat yang berbeda saat bagian. Mencoba suasana yang berbeda dalam keseruan intensitas ini. Keseruan intensitas ini kalian jangan cuma ngelakuin di kamar doang. Ini simbolnya itu ada di pagar. Tapi untuk kalian yang benar-benar kayak ngerasa bahwa oke, aku sama dia tuh privasi banget ya, ruanganku tuh privasi banget sama dia, lakukan di tempat yang bisa kalian eksplorasi bersama dengan diri dia. Tapi tetap menjaga privasi, keamanan kalian ya. Jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Dengan mengeksplorasi lokasi baru di sini, tentunya bisa membuat hubungannya itu semakin bergairah dan semakin berkesan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Kartunya adalah The Hermit. Oke. Ini karena simbolnya, gambarnya adalah tradisional. Bisa Kevin kesimpulkan di energi kartu The Hermit di sini saat bagian kalian bisa nonton film dewasa dulu bareng-bareng untuk bisa mengeksplor. Simpelnya ada seorang laki-laki yang duduk, dia melihat ada sosok lain yang sedang melakukan hubungan seksual di luar sana. Ini bisa mengindikasi bahwa kamu bisa mengeksplor dengan nonton film romantis atau film kikuk-kikuk bareng-bareng. Tujuannya apa? Untuk mengeksplorasi fantasi kalian. Karena hal semacam ini juga bisa membuat satu bagian ini punya fantasinya sendiri ya. Tapi kalau misalkan Kevin ngapain sih nonton gitu, males banget bla 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 bla. Tergantung sama kalian ya, karena ini adalah tema dewasa. Jadi Kevin ngomongnya juga belak-belakan aja. Ini adalah tema dewasa, bukan tema anak kecil. Kamu mungkin bisa melakukan yang namanya slow and passionate love making. Tidak usah terburu-buru, tetapi menikmati setiap momen penuh perasaan dengan diri dia. Gak usah buru-buru saat bagian slow. Main slow, main pelan, itu justru akan ngerasain sisi emosional yang lebih dalam. Ini adalah energinya. Apalagi kartu The Hermit itu memiliki makna, ini kartunya The Hermit ya. Namanya Hermit. Itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang pelan-pelan, tidak buru-buru. Slow and passionate love making. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Saat bagian, jangan lupa temenin kalau sudah selesai ya. Temenin kalau udah selesai. Temenin mandi, beres-beres, ditemenin. Jangan dia beres-beres sendiri atau kamu beres-beres sendiri atau apa, temenin bareng. Karena itu bisa membuat hubungan kamu sama dia itu punya kesan secara emosional. Biasanya ini ada nih pasangan yang egois. Habis melakukan hubungan seksual, udah dia beres-beres sendiri. Habis itu tidur. Ekspresi cintanya nggak dapet. Lakukan bareng-bareng. Lakukan bareng-bareng saat bagian. Jika ini dilakukan secara rutin setelah kalian melakukan sebuah hubungan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan setelah selesai saat bagian, peluk dia dengan lembut, cium dia, lalu melakukan sebuah aktivitas semacam ini, lakukan sebagai kebiasaan kalian. Oke, kebiasaan kalian apa? Kalau sudah selesai, mandi bareng, bersih-bersih bareng. Atau mungkin juga ini dijadikan sebagai ritual kamu. Oke, kita bareng-bareng melakukan ini ya, selesainya bareng-bareng. Biar ekspresi emosionalnya tuh dapet, masuk ke dalam hati. Wow.
Ini energi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat bagian ya, berkaitan tema dewasa kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau kalian merasa gimana-gimana, ini tema dewasa, jadi sesuaikan ya, sesuaikan. Kevin nggak mau dan nggak menerima orang-orang yang ribet bilang adalah inilah itulah. Berarti nggak cocok untuk kalian memaksakan nonton video tema dewasa. Dan Kevin membebaskan kalian mau menerima atau tidak silahkan. Karena terapan yang Kevin sampaikan itu bukan tentang hubungan penuh emosional saja. Komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen pasti akan Kevin bedah satu persatu, termasuk dalam ranah gairah ini. Ya, kalau kalian suka komen aja di kolom komentar. Tapi ini pembacaan video ini Kevin penuh dengan resiko juga ya. Resikonya adalah dolar kuning. Karena pasti Kevin harus pakai kartu khusus juga. Dan kartunya di YouTube ini terkadang kena ban. Ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Wow, sampai berkeringat. Baca ini sama keringatan nih. Untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ada zodiak apa. Yang pertama adalah Scorpio. Nggak diragukan lagi sih kalau udah Scorpio nih udah paling jago deh. Selanjutnya di sini Cancer, apalagi Cancer. Scorpio, Cancer, lalu selanjutnya di sini adalah Aries. Wah, ini zodiak yang dominan banget dalam ranah hubungan kikuk nih. Ada Aries di sini muncul. Selanjutnya ada Sagittarius. Wah, nggak salah sih pembacanya Kevin kalau tema dewasa zodiak ini muncul, udah ini juaranya. Scorpio, Cancer, Aries, Sagittarius, juara banget. Lalu selanjutnya Libra. Oke, masih mending Libra muncul ya. Lalu selanjutnya di sini ada Virgo. Selanjutnya ada Pisces. Lalu di sini adalah Aquarius. Lalu ada Leo dan yang terakhir di sini adalah Taurus. Juara banget, zodiak ini adalah juara banget nih sahabat bagian. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Oke. Lalu kita cek untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf W untuk woman, ada huruf V untuk Viera, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf P untuk Papa, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf L untuk Luna, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf M untuk Mama, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf G untuk Gamma, dan ada huruf X untuk Christmas. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya ya sahabat bagian. Kalian komen yang positif aja di channel YouTube-nya Kevin, terutama tema dewasa ya sahabat bagian. Karena tidak semudah itu bikin tema dewasa. Resikonya adalah ya nggak kena monetize. Tapi mudah-mudahan video ini lolos ya. Jadi Kevin dapat monetize-nya ya sahabat bagian. Jangan lupa di like, comment, share videonya, terutama yang dewasa ke orang yang tepat, orang yang dewasa juga ya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.